Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan beragam. Namun tidak semua wilayah di Indonesia selalu ramai dan berkembang. Ada beberapa wilayah yang pernah menjadi tempat tinggal atau pusat aktivitas masyarakat, namun kini menjadi sepi dan terbengkalai. Wilayah-wilayah ini disebut sebagai kota mati karena tidak ada lagi penduduk atau kehidupan di sana. Kota-kota mati ini tidak hanya menimbulkan rasa penasaran, tetapi juga rasa ngeri dan misterius. Berikut ini adalah 5 kota mati di Indonesia yang misterius. Marina City. Marina City adalah salah satu kota mati yang paling terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Kota ini terletak di Batam, Kepulauan Riau, dekat dengan pelabuhan besar yang menjadi tempat singgah ekspatriat dari Malaysia dan Singapura. Kota ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa yang mewah dan megah, dan dikenal sebagai pusat judi terbesar se-Asia Tenggara. Banyak orang yang datang ke sini untuk berjudi dan bersenang-senang. Namun kejayaan Marina City berakhir pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang melarang perjudian di Indonesia. Akibatnya banyak pengunjung dan penduduk Marina City yang pergi atau ditangkap. Kota ini pun menjadi sepi dan terbengkalai, hanya menyisakan gedung-gedung kosong yang tidak terawat. Marina City juga dihapus dari peta administrasi wilayah Indonesia dan menjadi kota mati yang misterius. Kota Mati Tommy Soeharto. Kota Mati Tommy Soeharto adalah nama lain dari Perum Karawang Baru, sebuah kawasan perumahan yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Kawasan ini dibangun oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, anak bungsu mantan Presiden Soeharto pada tahun 1993 sampai 1997. Tujuan pembangunan kawasan ini adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi para pekerja perusahaan mobil Timor yang juga dimiliki oleh Tommy Soeharto. Namun nasib kawasan ini berubah pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter dan reformasi politik di Indonesia. Perusahaan mobil Timor mengalami kerugian besar dan ditutup. Para pekerja pun kehilangan pekerjaan dan meninggalkan perumahan mereka. Akibatnya, kawasan ini ditinggalkan dan dihapus dari peta administrasi wilayah Indonesia dan menjadi kota mati yang misterius. Perum Karawang Baru sebenarnya tak benar-benar ditinggal penghuninya. Di sana masih ada beberapa orang yang tinggal meskipun hanya satu RW. Saat ini, bangunan-bangunan terbengkalai di Perum Karawang Baru kerap didatangi pembuat konten horor. Selain itu, gedung-gedung ini juga dijadikan spot foto pre-wedding. Desa Simacem. Desa Simacem adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa ini berada di kaki Gunung Sinabung, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Desa ini dulunya merupakan desa yang asri dan indah dengan penduduk yang mayoritas sebagai petani. Desa ini juga memiliki potensi wisata alam yang menarik. Namun keindahan desa ini sirna pada tahun 2013 saat Gunung Sinabung meletus dengan dahsyatnya. Desa ini tersapu oleh awan panas dan lava panas yang menghancurkan seluruh bangunan dan tanaman di sana. Para penduduk desa pun harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Desa ini pun menjadi desa mati yang mengerikan dan menyeramkan. Desa Beras Tepu. Desa Beras Tepu adalah desa lain yang juga menjadi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa ini dulunya ditinggali oleh sekitar 200 kepala keluarga yang hidup dari bertani dan berkebun. Desa ini juga memiliki pemandangan alam yang cantik dan sejuk. Namun pada tahun 2010 desa ini juga terkena dampak erupsi Gunung Sinabung. Desa ini dilanda oleh hujan abu vulkanik yang tebal dan mengotori seluruh wilayah desa. Selain itu, desa ini juga terancam oleh bahaya longsor dan banjir lahar dingin yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Para penduduk desa pun harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Desa ini pun menjadi desa mati yang sunyi dan suram. Kampung Mati Vietnam. Nama lain dari X-Camp Vietnam, sebuah kawasan wisata yang terletak di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kawasan ini dulunya merupakan tempat penampungan bagi para pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari perang saudara di negara mereka pada tahun 1979 sampai 1996. Di sini, para pengungsi Vietnam mendapatkan perlindungan dan bantuan dari PBB dan pemerintah Indonesia. Namun setelah perang saudara di Vietnam berakhir pada tahun 1996, para pengungsi Vietnam pun dipulangkan ke negara asal mereka atau diberikan kesempatan untuk menetap di negara lain. Kawasan penampungan pun ditutup dan ditinggalkan. Di sini masih bisa ditemukan sisa-sisa bangunan-bangunan bekas penampungan seperti rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, dan makam. Kawasan ini pun menjadi kawasan mati yang sepi dan bersejarah.